Halo, nama saya Narisa Putri Apriliani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Saya akan sedikit menjelaskan macam-macam dari acara pemeriksaan perkara pidana. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama, acara pemeriksaan biasa yang terdapat dalam pasal 152 sampai dengan 202 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, ada acara pemeriksaan singkat, pasal 203 sampai dengan 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, ada acara pemeriksaan cepat dalam pasal 205 sampai dengan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbagi menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Saya akan membahas sedikit tentang acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam pasal 143 perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa, perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun ke atas. Yang kedua, sifat perkaranya tidak sederhana. Yang ketiga, pembuktian dan penerapan hukum perkaranya tidak mudah. Yang keempat, perkara memerlukan pemeriksaan yang cermat. Dan pelimpahan perkara memakai surat dakwaan, serta pengaturan acara pemeriksaan biasa paling luas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya akan memberikan salah satu contoh kasusnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seorang pria yang membunuh anak dan istrinya di Tangerang. Muhtar Effendi alias Fendi terdakwa kasus pembunuhan istri dan kedua anaknya divonis 20 tahun penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu, tanggal 25 bulan 7 tahun 2018. Hakim Ketua menyatakan Fendi terbukti bersalah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perilaku tindak pidana dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu sehingga merampas nyawa orang lain, menjatuhkan terdakwa dengan pidana 20 tahun, kata Gatot saat membacakan putusan di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Tangerang. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Fendi dengan pidana 20 tahun penjara. Dalam putusannya, hakim menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangi masa tahanan yang dijalani. Fendi telah ditahan sejak Februari 2018. Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap mendekam dalam tahanan. Usai membacakan vonis, hakim mempersilahkan terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan. Dalam kasus ini, Fendi membunuh Emah yang berusia 40 tahun beserta 2 anak tirinya, Nova 21 tahun dan Tiara 11 tahun, pada Senin tanggal 12 bulan 2 2018 di perumahan Taman Kota, Priuk, Tangerang. Emosinya tersulut saat Emah memintanya untuk membayar cicilan mobil yang dibeli sang istri setelah terjadi adu argumen dan pemukulan dari istrinya. Fendi melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan Emah tewas, yaitu istrinya sendiri. Begitu pula yang dilakukan kepada kedua anak tirinya tersebut. Ancaman hukuman pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana adalah maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau selama-lamanya penjara 20 tahun. Ini bunyi dari pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ada 3 macam dari pembunuhan. Yang pertama, membunuh dengan sengaja, membunuh seperti disengaja, dan membunuh tidak disengaja. Pembunuhan yang terjadi dalam kasus yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam pembunuhan yang disengaja. Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut sudah dewasa dan memiliki niat atau rencana untuk membunuh dan memakai alat yang mematikan. Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban, dan lain-lain.
Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar." Dalam ajaran agama Katolik, larangan untuk membunuh ditemukan dalam 10 perintah Allah. Kelima, jangan membunuh dalam gereja Katolik. Implikasinya luas, termasuk juga larangan untuk membunuh kandungan aborsi dan bunuh diri, terkecuali pembunuhan karena membela diri dengan serangan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, perintah jangan membunuh ini diserukan untuk menghindari perang selama dimungkinkan, untuk mencegah pertumpahan darah yang besar. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur direncanakan terlebih dahulu, dan menghilangkan jiwa orang lain. Hukuman yang dijatuhkan diancam terhadap suatu kegiatan. Yang pertama ada hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda yang dapat diganti dengan hukuman kurungan, maupun berupa yang pertama, hukuman tambahan yang dapat berupa mencabut beberapa hak, yang kedua, penyitaan terhadap benda-benda tertentu, yang ketiga, diumumkannya keputusan pengadilan. Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perangkat yang dipergunakan oleh Badan Pembuat Undang-Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan, kebahagiaan publik, dan arena godaan itu sekarang. Ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman. Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam syarat hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berkaitan. Hal ini tampak dalam berbagai kitab undang-undang hukum pidana di berbagai negara yang merupakan pembunuhan berencana dengan pidana mati. Para sarjana yang menyetujui adanya hukuman mati memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dipertahankan jenis hukuman ini. Adapun syarat-syarat yang termasuk itu adalah yang pertama, hukuman mati harus merupakan ancaman yang merupakan sebagai suatu alternatif dari jenis hukuman lainnya yang sama sekali tidak diperbolehkan sebagai hal yang semata-mata. Yang kedua, hukuman mati hanya boleh dijatuhkan apabila kesalahan si tertuduh dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnya. Jika hukuman mati itu dibandingkan dengan hukuman penjara, maka apabila terdapat khilafan dari hakim maka kesalahan itu dapat diperbaiki bila itu hukuman penjara. Yang kedua, hukuman mati diadakan bertentangan dengan pri kemanusiaan atau tidak berdasarkan asas humaniter. Yang ketiga, hukuman itu bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, hukuman itu dijatuhkan hukuman mati, hak atau usaha untuk memperbaiki si penjahat atau terhukum adalah tidak dimungkinkan. Selanjutnya, bila hukuman itu dipandang dari sudut tujuan hukuman, yaitu untuk menakut-nakuti, tujuan demikian tidak dapat dilaksanakan. Yang keenam, hukuman mati itu justru menimbulkan belas kasihan oleh masyarakat terhadap si terhukum. Seperti diketahui di Amerika Serikat, pernah terjadi suatu keputusan hukuman mati terhadap sepasang suami istri yang telah dituduh melakukan pekerjaan semata-mata untuk kepentingan negara asing, yaitu menyampaikan rahasia atom. Kemudian di kalangan masyarakat tersebut timbul reaksi dan aksi untuk menghindarkan suami istri itu dari hukuman yang telah dijatuhkan dengan jalan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk merubah hukuman itu, dan ternyata usaha-usaha itu gagal. Yang ketujuh, di dalam kenyataannya ternyata bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati itu kepada negara, sering dirubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara. Dengan demikian, pada mulanya hukuman mati itu memang diakui terlalu berat, tetapi menurut asas konkordinasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, sedapat mungkin harus disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Walaupun hukuman mati itu sejak tahun 1879 telah dihapuskan dari KUHP Belanda. Akan tetapi jenis hukuman ini hingga saat ini masih dipertahankan oleh Undang-Undang Indonesia.